Halo Infinite Friends, senang sekali bisa ketemu lagi dalam Governance with Im. Masih bersama Im tentu saja, dan seperti biasa semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, dan juga semangat untuk belajar bareng tentang governance atau tata kelola. Well, di episode sebelumnya saya udah nyebutin bahwa kayaknya materi COVID saya udah habis deh. Tapi kemudian saya baru sadar bahwa saya belum bahas tentang gimana sih kita ngaudit atau kita ngelakuin kegiatan pengawasan gitu ya dengan COVID-5. Dan ini aneh banget. Kenapa saya baru bahas sisi governance-nya doang? Padahal ini adalah channel ngomongin audit. So, saya memutuskan untuk biar kita jadi satu rangkaian yang komprehensif, sekalian aja saya lanjutin untuk bahas tentang gimana sih kita ngaudit atau kita ngelakuin review atau apapun kegiatan pengawasan dengan menggunakan COVID-5. Jadi teman-teman, selain kalau minggu-minggu sebelumnya gitu ya, saya ngomongin isi framework-nya gitu. Nah, sekarang saya akan bahas satu dokumen tambahan gitu ya yang dikeluarkan oleh COVID-5, yang dikeluarkan oleh ISAKA, sorry, untuk melengkapi COVID-5, yaitu judulnya adalah Assessor Guide Using COVID-5. Jadi di sini disebut pendekatan audit, prosedur audit gitu ya dalam review tata kelola TI yang ada di sebuah organisasi. Nah, di dalamnya ada yang namanya assessment project step. Jadi isinya adalah langkah-langkah gitu ya. Apa saja yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan assessment dengan menggunakan COVID-5 gitu ya. Jadi di situ disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua adalah planning, perencanaan, yang ketiga adalah briefing, yang keempat adalah pengumpulan bukti gitu ya. Di dalamnya ada data collection, pengumpulan data, validasi data, dan juga proses pemberian attribute rating. Jadi kayak semacam kita ngasih ini ada di level berapa sih, ini ada di level berapa sih, itu ada di dalam proses ini gitu ya. Dan terakhir adalah bagaimana kita melaporkan proses assessment kita. Jadi apa sih hasil dari semua kegiatan pengawasan menggunakan COVID-5 ini gitu. Nah, saya akan coba bedah satu persatu apa saja yang dilakukan di setiap langkah gitu tadi untuk bisa ngelakuin audit dengan menggunakan COVID-5. Weekend. Kenapa otak saya agak-agak nggak mau jalan dengan baik dan benar. Oke, well, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, kalau teman-teman mau baca lebih komprehensif soal langkah-langkah ini, teman-teman bisa baca, nanti saya akan cantumkan tautannya, jurnal yang pernah saya tulis terkait review tata kelola TI. Oke, lanjut. Yang tahap pertama adalah inisiasi. Jadi tahap inisiasi adalah gimana kita menginisiasi bahwa kita mau ngelakuin kegiatan audit tata kelola TI atau IT governance. Biasanya dilakukan lewat apa sih? Lewat perencanaan tahunan. Kalau di tempat saya, di organisasi tempat saya kerja, namanya PKPT, program kerja PKPT pengawasan tahunan, program kerja pengawasan tahunan gitu ya. Di situ biasanya udah dialokasiin nih budgetnya, terus orangnya, orang hari gitu ya, udah ditetapin di situ. Jadi kita nanti akan memadai sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengawasannya. Karena seperti yang disebutkan di IPPF juga bahwa kegiatan pengawasan ini, audit, apapun lah ya, assurance maupun consulting itu harus adequately resource gitu, punya resource yang adequate, yang cukup gitu ya. Nah, jadi ini di sini adalah di mana kita memastikan itu gitu, memastikan bahwa resource kita sudah cukup, resource kita memadai gitu ya, termasuk kompetensinya. Orang-orangnya udah beneran bisa melakukan kegiatan ini enggak gitu. Jadi di sini kita udah inisiasi duluan. Kemudian tahap kedua adalah planning. Di sini adalah gimana kita akhirnya sudah bentuk tim tadi, kita diskusiin rencana auditnya gitu ya. Jadi di sini kita akan mikirin kita mau ngumpulin datanya dengan apa ya, dan bisa interview, dengan analisis dokumen dan sebagainya gitu. Juga di sini biasanya kita tentuin jadwalnya. Terus juga misalnya kayak kita akan
ketemu ini di tanggal kapan gitu ya, akan ketemu pimpinan audit, pimpinan unit yang diaudit kapan dan sebagainya. Jadi di sini kita benar-benar akan tentuin termasuk kayak penajaman assessment tools-nya apa sih gitu ya, dan output-nya nanti akan gimana, dan pokoknya di sini benar-benar kita ngerencanain semuanya gitu. Yang selanjutnya adalah briefing. Nah, di briefing ini adalah tahap yang dilakukan oleh seorang tim leader gitu ya untuk memastikan bahwa timnya memahami input, proses, dan output, dan juga selain itu adalah di mana dia memastikan bahwa nanti kita bisa deliver pemahaman kepada auditi kita atau klien pengawasan kita. Jadi di sini biasanya dia akan semacam penajaman aja sih. Jadi yang tadi udah di planning, udah direncanain, terus kita ada briefing dari ketua tim biasa lah ya, kayak giving a small speech gitu ya, kayak semacam oke, kita begini ekspektasinya seperti ini dan sebagainya. Jadi di sini adalah proses yang dilakukan khususnya oleh ketua tim atau bisa juga oleh supervisor. Supervisor itu apa? Bahasa Indonesianya, atau supervisor itu bahasa Indonesia. Audit manager gitu ya, atau apapun istilahnya, pokoknya intinya adalah pimpinan gitu ya, yang pimpinan dalam timnya untuk ngasih pemahaman kepada anggota timnya. Selanjutnya adalah tahap data collection atau tahap, jadi tadi tahap pengumpulan bukti gitu ya, mulai dari pengumpulan datanya. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan tadi wawancara, analisis dokumen, observasi, ya apapun gitu. Oh ya, saya lupa banget bahas bahwa di tahap planning kita juga bisa tuh rencanain kita tuh mau review area apa aja gitu. Jadi COVID itu kan areanya luas banget ya guys, dan belum tentu semuanya perlu di audit atau di review atau jadi prioritas gitu ya, nggak semuanya jadi prioritas. Mungkin kayak organisasi kita berdasarkan strategik objektifnya atau tujuan objektifnya, yang penting adalah ini, maka ini yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum yang proses-proses lainnya gitu. Jadi COVID itu very flexible, kita bisa sesuaiin dengan kebutuhan organisasi kita, mana aja yang mau dikerjain duluan atau mana aja yang mau direview gitu ya, itu tergantung sama kebutuhan kita gitu. Jadi not necessarily kita audit semuanya, nggak perlu kita audit semuanya, seandainya emang kita nggak perlu gitu untuk, atau nggak jadi prioritas organisasi gitu. Oke, balik lagi setelah kita ngumpulin data-data tadi, kita akan validasi. Jangan lupa datanya akan kita validasi apakah itu sudah cukup dan objektif. Itu yang penting. Jadi datanya memadai, datanya relevan, datanya objektif. Saya ingat tuh dulu kalau ingat-ingat bukti audit itu harus apa? Harus reko cuma, relevan, cukup, relevan, kompeten, cukup, dan material. Nah, itu jadi reko cuma. Ini cara ngapalin ala-ala gitu. Jadi itu di tahap itu kita ngelakuin validasi data, memastikan bahwa datanya memang akan menghasilkan temuan atau akan menghasilkan rekomendasi, akan menghasilkan finding audit yang tepat. Nah, kalau udah akhirnya cukup, datanya udah valid, datanya udah tadi reko cuma tadi, akhirnya kita akan ngelakuin attribute rating. Jadi di situ kita akan, misalnya terkait dengan pengembangan aplikasi, ada yang namanya pengumpulan requirement, kebutuhan pengembangan aplikasi gitu ya. Nah, di situ kita lihat satu persatu step-nya gitu, kayak semacam pastikan bahwa stakeholders terinformasi. Saya nggak hafal ya, by the way, jadi ini cuma contoh, tapi ini bukan cuplikan asli dari COVID-nya, tentu versi COVID-nya bisa jadi nggak sama atau beda justru. Oke, jadi misalnya ada step bahwa pastikan bahwa stakeholders menyetujui requirement pengembangan aplikasi, gitu ya. Nah, di situ kalau misalnya iya, kita ketemu buktinya, kita centang. Kalau nggak ketemu buktinya, berarti kita coret. Nah, nanti kita akan jumlahkan semuanya, gitu ya. Nanti kalau kita misalnya sudah lebih dari 50%, berarti dia memenuhi level itu. Misalnya, penilaian level 1, berarti udah cukup nih level 1. Tapi, kalau belum sampai di atas 75%, well, beneran nggak ya 75%?
takut salah. Tapi kalau salah nanti saya tulis ya di kolom deskripsi. Tapi seingat saya di atas 75% itu baru kita bisa mengakuinya untuk bisa naik ke level selanjutnya, penilaian level selanjutnya gitu. Jadi ambang yang penting 75 atau 80 sih. Aduh, nanti saya tulis ya di kolom deskripsi. Jadi kalau 50 itu memenuhi untuk diakui di level tersebut, sedangkan 75% itu diakui untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kita uji apakah dia bisa masuk ke level 2, memenuhi nggak sih di level 2 gitu. Jadi prosesnya seperti itu untuk bisa naik ke level selanjutnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah reporting. Jadi kita memastikan bahwa di sini semua hasilnya itu akhirnya dikumpulin, ditarik kesimpulan, ditarik juga apa sih rekomendasi yang bisa kita berikan, dan ini akan direview berjenjang gitu ya, dari anggota tim, direview ketua tim, nanti direview lagi oleh pengendali mutu wali tempat saya, terus ada pengendali teknis, terus pengendali mutu gitu. Jadi berjenjang gitu ya, memastikan bahwa laporannya memang dikerjakan dengan baik. So that's all untuk hari ini. Kita bahas step by step bagaimana kita mereview tata kelola TI menggunakan COVID-5. And I hope that today's material is useful. Dan sampai ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you.